Aku mau tanya nih Farid baru muncul atau saya nggak tahu. Farid dari mana ya? Saya, Pak. Oh, Saya. Farid anu Lampung. Iya. Loh. Kenapa muncul? Oh iya makanya karena nama mahasiswa enggak ada di sini. Ada Iya, mahasiswa kan Sinpen. kabarin Pak Sis katanya Ya, saya pengen berbagi. ikut belajar saya tuh. Ya. Mohon maaf. Oke. Enggak apa-apa silakan. Oke, aku Ya. pas anu mahasiswaku enggak ada namanya Farid gitu kan. Iya, Pak. Dikira saya aja Pak Gatot mau ngecek ini nama Farid. Penyetimnya Salam Pak kenal Siswoyo. Pak Farid. Sama-sama Ibu. Ternyata Sinpen Pak Gatot temanmu. scanning juga ya. Sinpen temanmu Scanning juga ya Pak ya. Iya, scanning itu. Oh ini aku kok ada yang baru nih Kak kenal. Baru mau ngecek saya Pak. Karena ini Pak, karena Biasanya saya baru lihat ini, wah dengan Al Azhar ini luar biasa kata saya tuh Pak Gatot dan Pak Sis ada di Al Azhar. Ya mau ikut dengerin lah kata saya tuh. Nanti jam 9 kita ada Zoom juga di KKGS ya Pak Gatot. Iya, nggak apa-apa. Karena makanya Kakak ini kan saya ngomong sebentar sampai jam 9 terus aku pindah ke KKGS, Ya, kita bareng-bareng terus ya. kan sama Pak Siswoyo gitu. Siap. Selamat datang Pak Sis. Iya, selamat datang Ya. Pak Sis. Bagaimana kabarnya Pak Sis? Pak Sis nih partner in crime urusan berbisnis nih. Disisikan dan sebagainya. Oke, terus kita kembangin. Ya. Sinpen kita mulai aja ya. Sini ada Bu Ratu, dan nanti ada aku lihat Triana gitu kan. Iya. Jadi ini kita rekam. Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini dari tugas yang kemarin nanti kita lihat aja perkembangannya, terutama yang tentang saya cuma sharing tentang apa yang kita kembangkan terhadap khusus untuk pemasaran. Jadi sebentar, kita cari filenya. Jadi saya selalu mulai dari yang paling sederhana, yang nanti terus dikembangkan bertahap kemana kita mau jalan dan sebagainya. Dan dari yang sederhana itulah kita bisa kembangkan kemana-mana. Artinya dari yang saya coba share program yang kita kembangkan tergantung masing-masing karena pemasaran itu adalah seni sih kalau aku lihat sini. Jadi seni setiap orang siapa yang bisa mengembangkan, mendevelop, mencari kliennya gitu lah. Jadi apapun produknya, tapi kalau saya membaginya dalam beberapa hal. Suatu pemasaran yang terkait dengan dana yang pasti itu dana dari pemerintah atau dana dari perusahaan. Artinya apa? Yang pesan adalah yang besar, perusahaan besar atau yang duitnya jelas, atau dana yang dari pemasaran yang di masyarakat. Masyarakat yang kayak retail dan sebagainya itu kadang-kadang pendekatannya selalu berbeda. Kenapa di YouTube itu ada perhatiin, Pak YouTube selalu ada iklan. Karena di situ adalah untuk reminder dari kawan-kawan yang nonton itu dan kita lihat. Ada kan sekarang trennya artis-artis itu punya film sendiri, punya podcast sendiri. Karena dari situ dia mendapatkan income tambahan. Itu kan juga bentuk dari marketing dirinya sendiri supaya selalu diingat oleh masyarakatnya. Dan itu diikutin, edannya itu diikutin gitu. Ya karena kan sekarang daripada nonton WA hoax gitu, dia mendingan nonton, kalau dulu drakor kan udah mendunia, sehingga seluruh dunia itu 10 tahun yang lalu aku lihat itu drama Korea itu meracunin anak buahku yang di Simolek itu. Oh, kalau nonton drakor itu udah cerita sana cerita sini tak perhatiin. Oh iya. Sekarang orang Koreanya memetik hasilnya. Contoh yang nyata itu kemarin McDonald sama BTS itu kan, itu sampai antri, nggak ada urusan pandemi tapi antri gitu, karena pengaruh daripada emosi terhadap suatu negara, terhadap suatu produk itu tinggi sekali gitu.
Karena memang kita mau kemana, dan itu berubah terhadap waktu gitu, tergantung generasinya. Generasi-generasi yang generasi saya baby boomer beda, bacanya koran, tapi generasi sekarang baca korannya itu dari video atau dari manapun juga gitu kan, dan itu cepat sekali bacanya gitu kan. Kalau dulu kan kita lihat iklan di koran, iklan di TV, iklan di media-media yang banyak. Nah, tapi sekarang kan orang yang membuat iklan itu lebih senang mendekati artis-artis yang terkenal. Ya kayak Anang, kemudian siapa lagi keluarganya. Kadang-kadang contohnya nyata aja, istriku aja lihat perkembangan keluarga Anang, Santi, Sarini, dan terus kemudian Maya siapa dengan yang tajir gitu kan. Ini ngapain, tapi ternyata itu menjadikan penghasilan buat mereka, dan buat memasang iklan itu juga sesuatu yang dilihat gitu loh, sesuatu yang ditawarkan oleh YouTube-nya atau siapapun juga gitu. Jadi tren daripada pemasaran itu tergantung daripada program. Juga endorsement di TV, endorsement di ini oleh tokoh-tokoh terkenal itu menyebabkan memengaruhi siapapun juga segmen tertentu untuk berkembang gitu. Jadi memang ada banyak hal. Kalau yang aku cari yang sederhana aja ya. Potensi yang ada, apa yang bisa Anda lakukan sih? Sekarang makanya aku tanya, di dalam grup ini ada 3 grup kan, grupnya Sinpen dengan Riznya, kemudian grupnya Triana, grupnya Putri, itu yang sekarang sudah terbentuk dalam waktu dalam 10 hari. Itu kan produk-produknya harus jelas. Contohnya dari Triana itu tasnya atau denimnya, tapi harus ditambah lagi yang lain karena ada Bu Siti kan di situ anggotanya, terus ada Sedek. Kalau yang yang Sinpen sama Indra sama Rukiah itu udah menentukan. Sekarang kan dalam 2 minggu ini kita lihat perkembangannya, seberapa jauh pasar dia bisa melakukan pasar-pasar tersebut gitu kan. Ini yang terus kita lihat, termasuk Sandi dengan segala programnya, itu yang kita lihat. Jadi 3 grup itu yang sekarang sudah terbentuk dalam 10 hari itu, kita coba akan ajak diskusi. Nanti setelah saya cerita tentang pemasaran, kita bisa tanya jawab, dan kemudian nanti diterusin oleh Pak Sis. Pak Sis seorang motivator juga yang hobinya dia memelihara ikan dan sebagainya. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Kemudian grup itu kan udah apa yang dijual, kalian udah tahu produknya, kayak grupnya Riz Entrepreneur, kemudian yang Triana, tas denim dan sebagainya. Tapi harus ada yang lain gitu kan. Saya tahu kalau Bu Siti yang tentang haki, jasa haki yang sekian tahun itu kan. Kemudian Sedek apa yang dikembangkan. Kemudian yang Putri dan timnya dan Ijun dan sebagainya. Itu apa yang mau dikembangkan. Itu yang kita lihat. Jadi Anda harus punya produk apapun juga untuk dieksplorasi. Gitu loh. Apa yang dijual itu penting. Anda mau fokus 3 atau 4 konten, 5, tidak masalah. Dan kemudian segmentasi pembelinya. Kenapa kemarin aku kasih tugas? Coba mulai dah dengan Instagram atau WA 5 calon klien per hari, tapi produknya yang udah jadi gitu loh. Itu untuk melihat pasar. Sebetulnya ada survei, si Indra udah cerita tentang survei pasar. Survei pasar penting untuk lihat segmentasi sehingga segmen mana yang apakah anak kecil, ada umur remaja, ataukah ibu-ibu, ataukah orang tua yang akan beli produk-produk itu. Dan ini yang segmentasi itu penting gitu loh. Dan berapa harga jual juga penting. Jadi kalau yang orang memindahkan, nah kalau Anda pernah sering nonton di YouTube kan ada yang iklan-iklan yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan dari Cina. Anda tinggal bisa jual salah satu yang aku lihat itu jam 50.000, tapi bisa Anda jual 150.000 atau 100.000. Anda nggak perlu punya barang gitu kan. Nah, ini kan masalah segmentasi siapa network Anda yang untuk beli jual jam, salah satu contoh aja gitu kan.
dropshipper-nya itu loh. Nah, kenapa bisa murah? Kenapa bisa murah itunya? Ya karena jumlahnya besar sekali. Kita nggak ada yang bisa ngalahkan buat mereka pabrikan yang luar biasa itu. Dan itu dibanjirin kemana-mana dan itu memanfaatkan anak-anak muda untuk jadi pemasar gitu loh. Nah, sekarang kita di sini berjuang untuk produk-produk kalian untuk masuk segmen niche tertentu. Lawannya adalah konglomerat yang dia membangun istilahnya bikin jam itu tidak 50.000 tapi mungkin 10.000, 25.000 terus kemudian dijual 50.000 sama kita dijual 150.000 gitu kan karena dropshipper. Barangnya kita nggak pernah bikin. Tapi kita lakukan terus gitu kan. Jadi itu juga salah satu yang perlu kita pikirkan. Jadi segmentasi itu harga jual itu juga penting. Kan kadang-kadang ada off 50%, off 30%. Nah, contohnya buku. Buku itu harganya taruhlah 30.000, masuk distributor 60.000, masuk yang ke end user 90.000 contohnya. Kenapa buku itu beberapa segmen yang aku lihat masuk ke sekolah sebelum pandemi itu gurunya dikasih korting 30%. Karena sebagai distributor atau pencetak gitu kan. Pengarangnya 14% sampai 20% tergantung kesepakatan. Jadi itu segmen buku. Kemudian segmen yang lain, contohnya beras, contohnya hijab, contohnya tas. Tinggal kita harus mikirkan harga jual itu berapa yang kita mau segmentasi. Beda warna, beda rupa, beda ini, beda ini. Anda dengar kasus yang terakhir terjadi. Seseorang yang menjual lewat suatu marketplace, karena sudah petanya udah kelihatan, ada perusahaan tertentu yang bikin mirip kayak gitu, kemudian harganya diturunin dan marketnya sudah ada. Ini rame. Jadi itu hal menurut saya sih hal yang biasa. Adu pintar aja sekarang. Siapa yang pintar? Ya adalah mereka yang punya marketplace. Untuk marketplace itu kan dia invest cukup banyak. Itu salah satu cara menguasai pasar secara nasional atau secara regional. Itu terjadi. Kita harus tahu apa yang terjadi gitu. Sekarang tinggal kita mau masuk yang niche tertentu, segmen tertentu sehingga orang tidak bisa niru kita atau kayak yang lain. Nah, ini yang terus kita pikirkan lah untuk antara potensi-potensi yang ada. Begitu Anda punya produk dan itu sudah mencapai rutin dan repeat order dan orang bisa lihat capai terutama yang punya marketplace itu ya atau kelompoknya mereka. Ini kok maju sekali ya. Aku tak bikin warnanya mirip atau barangnya mirip tapi harganya 10-20% lebih murah karena aku hitung masih untung 30%. Dan itu sering terjadi. Ini namanya persaingan yang ada di dunia maya itu karena salah satunya pemanfaatan data. Jadi itulah perang yang terjadi di dalam bisnis gitu loh. Adu pintar, adu cepat, adu ide, adu melihat peluang dan mengambil kesempatan dengan cepat mungkin dalam waktu pendek setahun 2 tahun dan itu ganti lagi. Yang penting itu adalah deltanya. Sekarang adalah gimana cari delta sebanyak mungkin dan produk yang jadi jangan mati. Oh saya harus ini mati-matian jangan. Ini oke dipelihara begitu turun cari produk yang lain, ide yang lain, cari produk lain sehingga intinya itu adalah berapa delta yang harus saya cari per bulan atau per tahun supaya kelompok saya itu survive gitu loh. Jadi kuncinya di situ. Perkara barangnya sih terserah kalian apa yang mau di-share gitu ya. Ini kaitannya dengan pasar. Ini yang 4 hal ini yang perlu kita lihat gitu ya. Tim pemasaran ya sudah makanya coba 3 ini kelompok pemasaran produk bersama. Individu fine, Anda udah jalankan individu itu. Kemudian kelompok ini yang kita di dalam mata pelajaran atau program Juragan Siameo atau Wirausaha ini yang saya coba kembangkan itu kelompoknya. Kelompok Anda sudah berkelompok bertiga, dalam waktu pendek sudah terkumpul 3 grup. Nah, kemudian sekarang produknya sudah Anda sepakati. Nah, sekarang sampai minggu depan, sampai Sabtu minggu depan, bukan Sabtu ini, Anda harus presentasi apa yang sudah Anda lakukan dan laku berapa. Kemudian
data yang Anda sebarkan atau pemasaran perharinya bagaimana. Ini Anda kembangkan ide Anda. Nah, saya punya suatu kebiasaan yang saya lakukan pada kelompok yang lain. Tiap hari harus bikin 5 WA atau Telegram. Dan kemudian kayak kemarin hari Sabtu saya ceritakan ke Anda itu. Tiap hari. Kemudian dari hari pertama itu respon yang yes berapa, yang no berapa, yang enggak berapa. Itu dicatat terus. Dan nanti kelihatan grafiknya. Nah, ini yang latihan sederhana aja untuk menganalisa pengaruh pada pasar, pengaruh pada klien. Dan nanti kalau lebih tinggi lagi ya, endorse-nya siapa? Endorse-nya pimpinan suatu pesantren, pimpinan suatu perguruan tinggi, pimpinan suatu kelompok. Pakailah ini. Itu dengan cepat akan naik produk Anda. Itu yang, ini hanya masalah strategi siapa yang endorse produk-produk Anda gitu kan. Dan di kelompok mana. Jangan tidak hanya personal boleh lah, tapi yang harganya tinggi. Ya kayak si Nana kan dia jualan tas khusus, tapi kan dengan kondisi sekarang harus ganti yang lain, denim. Selain denim apalagi ada Busri, ada Sedek di situ. Jadi harus ada produk bersama yang dipikirkan bersama, yang dijual bersama, diamati bersama gitu loh. Dan ini kerja tim yang aku ingin kembangkan. Reseller atau dropship, oke, itu udah siapapun juga bisa melakukan itu, tergantung networknya dan tergantung ininya gitu. Ini salah satunya. Di pemasaran ada hal tersebut. Jadi ada yang produk-produk orang lain pakai itu untuk resellernya, Anda bergabung, kalau nggak pinjam. Contohnya yang paling sederhana aja yang dilakukan oleh salah satu siswaku di SMK Cimahi. Onde-onde, dia nggak punya, dia jurusannya IT. Jurusan IT terus kemudian tapi dia menang lomba nasional tentang kewirausahaan. Apa yang dilakukan? Yang aku pernah cerita juga itu. Dia lihat sekelilingnya itu pabrik onde-onde, orang jualan onde-onde. Terus tapi masih kuno gitu, misalnya kuno itu klasikal gitu loh. Siapa yang ngambil silahkan, siapa yang ngambil silahkan gitu kan. Terus dia punya inisiatif. Pak, saya ambil per hari 100 atau mungkin 200 undi-undi itu dibagi di 5 lokasi. Dia tanggal lokasi pertama saya titip ini, bagi hasil, titip kedua bagi hasil, 3 bagi hasil, 5 bagi hasil, fine. Udah, dia kalau nggak salah 5 lokasi, pagi jam 2 bangun bantuin si tukang undi-undi dan geplak itu. Kemudian diambil sejumlah tertentu taruh di tempat ke-1, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat, tempat kelima. Sorenya diambil lagi. Terus begitu dia lakukan. Dan dia laporkan laporan perhariannya, dia laporkan. Dan omsetnya 19 juta, Man. Datanya bisa lihat. Terus dia cerita, Pak, saya kesulitan undi-undi lah 2 hari keras. Itu gimana? Ya balik lagi ke pembuatnya, campurannya itu nanti step berikutnya lagi. Gimana sehingga dia umurnya bisa 3 hari. Maksudnya kalau orang beli sekarang, dia tahan 2 hari. Karena ini kan masalah, kadang-kadang bisa dimakan hari ini atau hari besok. Nah, kayak gitu. Ini udah masalah kombinasi campuran di pembuatnya. Tapi dia pasar udah kuasai gitu loh. Jadi inovasi anak itu melihat peluang. Kemudian waktu kita pesen, aku coba aja. Kamu bisa bikin gosen nggak? Belum pernah, Pak. Nah, itu juga. Dia belum pernah pakai gosen atau Gojek atau apapun juga ya. Oke, aku pesen sebanyak ini. Udah, aku pesen, datang. Dia baru pertama kali siapa pakai gosen, Pak. Nah, itu salah satu contoh ada peluang tapi bertahap terus dia mulai memasarkan secara online, kemudian memanfaatkan gosen sehingga produktivitasnya bisa kemana-mana gitu kan. Nah, itu juga ada grafiknya gimana naik turunnya gitu. Itu sih ternyata. Terus kemudian kita lihat. Ini jadi kenapa aku bikin kelompok? Anda diajari sama Pak Raka tentang skill set apa saja yang bisa dimanfaatkan. Skill set itu banyak sekali. Tapi yang selama ini kita manfaatin untuk mengaruhi orang, memuji orang dan sebagainya, termasuk Canva, banner, itu salah satu yang Anda bisa coba kembangkan. Belajar dari Pak Raka sama Pak Sena gitu kan. Kalau Pak Pur tentang animasi.
animasi gimana produkmu itu diceritakan dalam waktu 30 detik. Ini 15 detik itu disebarin misalkan itu. Jadi bentuknya agak beda. Suaramu ada dan sebagainya gitu kan. Terus AR VR itu juga bentuk yang lain gitu untuk pemasaran atau kalau nanti Anda udah mulai canggih, produkmu itu bisa dijelaskan dari pakai AR VR. Ini loh produknya begini, produknya begitu, stepnya begini, stepnya begitu gitu kan. Itu bisa dibuat itu kan. Itu bagian daripada edukasi daripada masyarakat. Terus kemudian aturan-aturan e-commerce-nya Anda dengar dari Bu Eni dan sebagainya. Nanti ada timnya Pak Sena juga gitu. Nah, saya merangkum semuanya. Seberapa jauh dari ilmu-ilmu yang pemasaran, aturan, kemudian bentuk-bentuk promosi, rupiahnya naik nggak per satuan waktu, per 2 minggu. Itu sih yang kenapa program ini. Kuncinya ya rupiah dan produk, gitu, masuk pemasaran. Nah ini, apa sih kelebihanmu? Mampu nggak Anda melihat peluang? Mampu, setiap orang punya peluang. Tinggal eksekusinya mungkin enggak. Cepat nggak eksekusinya? Ini peluang-peluang ini, ya saya ceritakan pengalamanku sendiri aja. Sebelum aku dimasuk dari birokrat, aku itu kan di dosen di ITB. Dosen ITB salah satunya tugasnya penelitian. Tapi penelitian itu ada 2, yang sumber dananya dari pemerintah sama peluang untuk di PU kan dapat kerjaan di PU selama 8 tahun sebelum jadi aktif. Saya selalu ngobrol sama teman-teman. Nah, aktif di mahasiswa itu penting. Karena itu network nanti 5-10 tahun kemudian. Itu aku lakuin. Waktu di mahasiswa, saya bergaul kemana-mana aja. Ketemu orang sipil, ketemu orang planologi, ketemu orang jurusan biologi, ketemu orang tambang. Saya sih orang tambang. Ketemu orang yang lain di jurusan. Ya apakah main di sepak bola, di berita-berita ITB, atau di kelompok yang lain. Ya, di kampus itu kerjanya main aja. Yang penting lulus nggak perlu 9 lah, 6 cukup, 7 cukup lah kalau nilainya. Tapi yang penting banyak temannya. Karena di kampus itu adalah tempat belajar yang lain, gitu. Belajar network gitu. Kalau sekarang kan networknya melalui online karena ada pandemi dan sebagainya. Nah, ternyata dalam 5 tahun kemudian teman-temanku yang orang sipil yang ketemu di mana itu jadi sesuatu yang memimpin suatu suatu seksi atau apapun juga, sehingga ngobrolnya enak. Ini apa yang tahun depan apa yang kita lakuin? Lakuin ini ya udah, tak siapin ya. Aku ya kerjaanku kan nyediain air minum, air irigasi, air tanah dari air tanah. Tak siapin proposalnya, ya tak siapin proposalnya. Proposal harus siap dalam sehari. Aku punya tim di Bandung, aku di Jakarta. Namanya John. Angkanya terakhir adalah sekian, yang di tengah adalah ini. Kita punya platform. Zek yang dikirim besok langsung datang, ini proposal. Dia siap bertanding kemanapun. Kalau dulu ada hierarkinya ke Bappenas, ke perencanaan, ke Bappenas dan sebagainya. Udah. Cool. Jadi untuk proyek tahun depan itu sudah terpegang dari awal. Itu salah satu yang kita bilang peluang gitu loh. Peluang dari makanya peluang itu tadi aku cerita sumber dananya di mana? Ke pemerintah ya, gimana pendekatannya. Kemudian kalau swasta bagaimana? Di sini. Jadi perusahaan-perusahaan besar kayak yang perusahaan Bakri itu, perusahaan tambang itu. Nah, kalau yang sekarang kan ramai itu BUMN. Nah, sekarang kita mesti lihat peluang-peluang mana yang kita bisa memanfaatkan, sinergikan gitu. Itu sih. Saya selalu dulu memakai perusahaan atau siapapun juga yang jelas bayarnya gitu. Jelas bayarnya itu yang udah punya termin gitu, itu enak, hitungannya enak gitu. Tapi kalau yang kayak yang sekarang retail dan sebagainya itu memang tergantung ketelitian dan ketekunan menekuni kelompok-kelompok tertentu, itu punya trik tersendiri gitu. Kalau yang dengan swasta, kita harus memikir bahwa 50% nggak dibayar, 75% nggak dibayar, itu kita harus punya risiko itu. Kalau bayarnya ulang tahun gitu kan, itu kalau lihat grup Bakri itu kayaknya bagus, tapi kalau kau kontrak dengan mereka itu bayarnya ulang tahun. Gitu. Itu istilah kita gitu kan. Itu aku alami sendiri tentunya. Ya, that's life gitu loh. Ya tapi itu yang ya nanti kan kalian akan ngalami, sekalian udah ngalami sih itu hal tersebut sih. Kalau yang sekarang kan dengan apakah Bukalapak, apakah Blibli ataukah itu kan
jelas kalau barangnya diterima, diambil dan sebagainya. Nah, kemudian penguasaan IT jelas, Indra itu jagonya itu yang dengan dari Balapak itu. Kemudian mahir komunikasi itu harus. Nah, komunikasi macam-macam, peer to peer, head to head gitu kan. Dan apa yang terus kita kembangkan. Dan ini yang cepat itu mampu bekerja cepat, terutama mengajukan proposal, melihat peluang, terus tawarin. Karena itu urusannya detik aja. Itu kadang-kadang itu yang sering saya lakuin. Begitu kita ngobrol di suatu pesta atau apa, kita ngobrol kesana kemari, ketawa-ketawa masa lalu dan sebagainya, terus ada yang nyeletuk, ini kok aku punya masalah ini. Terus kita istilahnya, masalahmu apa? Oh ini gini. Oke, besok aku ketemu Anda ya. Boleh nggak? Punya waktu jam berapa? Ya udah. Aku udah punya, dia punya masalah, terus kemudian pulang tak buat ore-orean aja. Alternatifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah. Besok itu, ini masalah ini salah satu pendekatnya ini. Tapi kalau ada tambahnya ini, untuk bantu satu masalah akhirnya disuruh menyelesaikan 8 masalah. Ya sudah, enggak apa-apa kan. Ya, inilah masalah kecepatan melihat peluang, dan itu kita harus punya timnya nggak perlu banyak, 1 atau 2 atau 3 gitu ya, untuk tapi platformnya sudah ada, sudah kita siapin ini gitu. Pakai yang form C, pakai proposal D, pakai proposal ke-17 itu contohnya. Itu yang untuk, tapi angka ujungnya di sini, angka ujungnya di sini. Yang sudah itu kita bagian meyakinkan. Dan ini terus mampu menepati janji. Menepati janji itu kalau kita komit selesai sebulan, selesaiin sebulan, atau 3 bulan. Kalau ada gejala macet, lapor aja. Ini kira-kira molor karena perkembangan begini. Itu untuk kerjaan kontraktor. Ini gini, oke. Jadi komunikasi terjadi gitu. Dan dapat dipercaya itu kenapa? Karena mereka itu rely on kita untuk pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah atau swasta, atau kalau yang retail itu rely on dari kanvaser yang dikembangkan. Ada satu kejadian yang menarik di Malang waktu itu. Ibuku adalah punya toko kecil. Ada satu produk yang tertentu dia ditaruh di situ, terus dibilang, Bu ini ya, saya titipin di sini aja, nanti dijualnya separuh aja enggak apa-apa. Tapi sebulan kemudian atau 3 bulan kemudian orang itu dipecat. Kenapa? Karena dia memalsukan data pemasaran dari warung. Itu salah satu yang kita lihat gitu kan. Ya, kenapa? Karena produk itu harusnya didistribusikan ke beberapa tempat, tapi didistribusikan pada satu tempat saja. Di pusat melihatnya adalah produk itu bagus, tapi begitu dieksekusi berikutnya enggak gitu. Itu hal-hal semacam ini yang terus dilihat seberapa jauh untuk pengembangannya itu gitu kan. Nah ini terus, ada tadi kalau si Triana targetnya ibu-ibu yang segmen menengah ke atas, Indra segmen tertentu sama risk entrepreneur-nya, kemudian Dewi segmen tertentu, lihatlah itu loh. Itu tadi yang aku cerita. Target pembelimu siapa? Harus mulai mikir. Anak muda, remaja, dewasa, tua. Hobinya apa? Memasak, menggambar, musik, dan sebagainya. Itu yang penting. Platform apa yang kau pakai? Jadi Indra jelas dia jam terbang di marketplace-nya tinggi. Yang lain bisa belajar dari Indra gitu contohnya. Kalau Tri atau Nana segmen tertentu yang dia sudah mulai mencoba dengan segala macam jatuh bangunnya. Jadi masing-masing itu saling melengkapi, saling belajar, saling memasarkan produk teman. Ini salah satu yang kita ajarkan, kita sharing. Di dunia bisnis, kuncinya itu adalah networking dan percaya gitu. Dan saling nolong satu sama lain dan bertumbuh. Kenapa kelompok-kelompok tertentu, kenapa terjadi konglomerasi dan sebagainya? Sebetulnya itu adalah sama-sama melihat peluang, sama-sama chip in, sama-sama berkongsi untuk menyelesaikan kerjaan atau mendapatkan proyek itu. Dan itu sudah hal yang biasa. Tapi tidak terbiasa buat orang Indonesia. Maksudnya suku Jawa, suku tertentu, tapi suku tertentu
karakter tertentu itu terbiasa gitu, apakah Padang, apakah kelompok yang dari Medan, apa kelompok yang dari Jawa atau Sunda dan sebagainya. Ternyata itu karakter daripada suku atau etnis itu membuat kelompok-kelompok itu menjadi berbeda gitu. Nah, kita sebetulnya bisa lihat etnis mana, etnis Jawa, etnis Padang, etnis mana itu yang berkembang. Dan biasanya dimulai dengan perusahaan keluarga. Ya, perusahaan keluarga baru dia terjadi open, buka, jadi perusahaan terbuka lah. Tapi intinya di perusahaan itu adalah di keluarga. Tinggal berapa generasi dia bertahan, gitu kan? Biasanya generasi kedua masih bertahan, tapi separuh generasi ketiga amblas hilang. Kalau dia masih bertahan dengan keluarga. Tapi itu itulah alam, hukum alam lah. Nah terus, nah nih tentukan harga. Harga ini contohnya yang kalau kita jualan beras atau jualan hijab yang ditawarkan oleh risk entrepreneur, itu punya warna, punya tipe, punya harga. Kemudian standar individu, kan yang beli individu. Dan individu segmen mana tadi yang tak tunjukin kan. Kemudian standar kelompoknya. Kalau Anda punya kelompok, oke. Kalau ini saya, contohnya kalau risk entrepreneur, untuk jualan hijab ini misalkan, atau produk A, kita ambil dari sananya itu Rp100. Tapi kalau untuk seperti kemarin Indra ceritakan, kalau sekarang itu Rp100, tapi untuk kita jual kepada pribadi adalah 10%. Tapi kalau kita sebagai grosir, duplikasi grosir, itu sama dengan harga agen, misalkan kayak gitu. Dan itu bisa dikembangkan bersama, tinggal komponen, segmen, apa yang harus kalian lihat. Dan pembeli ini juga punya standar. Kalau ada barang 100, ada barang yang sama, yang 100, satunya harga 50, satunya lagi 40. Ya selalu cari yang murah, dengan beda-beda tipis gitu kan. Nah, seberapa jauh kita bisa bermain, berselancar di antara itu, supaya produknya itu bisa terjadi. Banyak kelompok-kelompok tertentu, mungkin Anda pernah dengar juga, perputaran uang itu lebih penting daripada untung besar. Karena perputaran uang, perputaran barang itu menyebabkan network-nya menjadi besar. Atau kalau saya joke-nya selalu gini, kau milih mana? Rezeki teri atau ikan paus gitu kan? Ayo, milih mana kok? Istilahnya, itu ikan paus, gede, kelihatan. Tapi yang ngejar buahnya itu kan semua kapal ikan paus, karena sekali dapat ini kan, dapat dagingnya banyak sekali gitu kan. Nah kemudian ini ada teri ikan kecil itu orang nggak pernah ngelirik itu, tapi orang lupa kalau ikan teri itu kamu ambil satu serok, bahasa Jawanya itu serok satu, serok sana, serok sini, serok situ, orang nggak akan protes, nggak akan lihat itu. Oh dia seserok biarin aja di sana serok, tapi orang nggak lihat seroknya sini sana situ itu nggak lihat, karena terinya banyak. Tinggal adu cepet aja menyerokin seri itu. Total jenderal sama dengan beratnya ikan paus. Ikan paus yang ngejar 10-20 orang kapal untuk ngejar itu kan. Nah itulah yang kita mesti punya strategi istilahnya. Nah, kalau saya joke-nya gini, aku sih mendengar Jupiteri tapi sekapal gitu kan. Dan tiap hari gitu kan. Kapalnya apa? Kapal nelayan ya kecil aja. Kapal anak kecil itu kan kecil aja, tapi terinya kan paling sekilo. Pelan-pelan kapalnya digedein gitu kan. Jadi sampan, kapal pelan-pelan digedein lagi, ambil serok, tapi cepat itu kan, karena rezekinya terinya banyak di mana-mana, jadi orang nggak care, orang lain nggak perhatiin. Tapi kapal saya banyak, tak masukin kapal itu. Nah, kapalnya apalagi kapal selam yang gede gitu kan, nggak kelihatan, kita kecil aja di atas itu, tapi di dalamnya kayak gua gitu, nangkepin banyak, tahu-tahu dapatnya 1 ton, tapi kan teri. Tapi protein tinggi, kalau dijual ya ikan teri tetap aja Rp10. Tapi kalau 1 ton kan beda. Atau 5 ton juga beda. Itu loh. Itu sih. Tapi nggak mengganggu orang dan nggak buat iri orang. Karena begitu kau berkembang itu akan jadi incaran banyak orang. Itu risiko alam. Hukum alam sih itunya. Dan itu yang terus kembangkan. Terus, nah kemudian ini yang selalu bermain. Nah saya kasih PR Anda. Ini yang mission impossible. Saya selalu bikin impossible.
kau cari di depanmu ya. Ini kan ada tree, ada scene pen dan sebagainya. Ini hanya main game aja. Tak kasih di WA nanti ya. Kau cari 3 barangmu dalam waktu sampai jam 12 siang itu jual setinggi mungkin pakai WA atau pakai apapun juga itu. Itu yang kita sebut mission impossible. Mission impossible kenapa? Saya sudah lebih dari 10 angkatan bikin satu game ini. Barangnya bisa barangmu sendiri atau barang di depanmu sendiri di rumah itu. Kamu foto, kamu tawarkan pada berapapun terserah. Aku punya barang mau tak lepas, harganya setinggi mungkin. Nah, gila, bahasanya terserah kalian. Dari permainan game yang aku bikin itu tertinggi ballpoint. Waktu itu semua tak kasih ballpoint. Waktu itu mahasiswa ITB D4 kalau itu. Yang ngongkosin dulu AB itu, yang sebagian yang ngongkosin AB itu kan AB seunggulan. Ada 40 orang tak kumpulin dalam waktu 2 jam kasih ballpoint. Kamu harus jual ballpoint 2 ballpoint ini setinggi mungkin dalam waktu 2 jam. Terserah bicaranya harus santun, apa yang ditawarkan dan sebagainya. Tapi ini adalah saturan game yang kita lakukan bahwa itu yang sesuatu bisa tidak mungkin. Apa yang terjadi? Banyak yang nggak bisa jualan ballpoint itu. Lebih dari 50% nggak bisa menjual ballpoint yang harga 2.000 itu. Tapi sebagian ada yang menjual 10.000. Ada lagi yang menjual 50.000. Yang tertinggi 400.000. Ya masuk akal kan? Makanya aku sebut mission impossible. Yang 400.000 itu dia cuma apa yang dia lakukan di Jalan Dago, dia berhenti, dia anak SMA Bandung kalau salah satunya, karena mahasiswanya itu bervariasi dari beberapa perguruan tinggi, masuk D3 ke D4. Dia itu cuma di depan ATM di Jalan Dago berdiri aja. Begitu orang masuk mengambil ATM, dia cerita, Pak, saya dapat tugas ini ceritanya apa terserah gini kalau Bapak berkenan dan harus sopan, nggak boleh maksa. Perkara dia meyakinkan bagaimana terserah, tapi nggak boleh bohong, gitunya. Udah, si orang dari Jakarta masuk ATM mengambil, terus kemudian keluar, kemudian dikasih duit ya, ballpointnya diambil, tahu nggak? Ballpointnya harga 2.000 itu dihargai 400.000. Waktu kumpul 2 jam kemudian, tertanya siapa yang nggak laku, ngacung separuh lebih. Nggak bisa meyakinkan orang untuk beli barang ballpoint. Apain ballpoint yang 2.000 harga 10.000? Sama ini. Nah, terus siapa yang di atas 10.000? Ada beberapa orang. Siapa yang di atas 50.000? Kemudian, siapa yang paling tinggi? Saya, Pak. 400.000. Nah, udah, berbagilah cerita itu. Nah, sekarang PR buat Anda. Ada 3 kelompok itu, tiap orang ada 3 orang kan? Tunggu sampai jam 12, kau cari maksimal 3, minimal 1 barang di depanmu atau orang yang kau lepas, foto lepas, kemudian cari siapa yang tertinggi. Kita bikin lomba aja di antara 3 grup ini atau 9 orang atau berapapun juga, jual apa dan tertinggi jam 12 siang. Terjual atau tidak Anda masukin ke WA grup Juragan Siamio ya. Kira-kira itu gamenya itu ya. Oke. Sementara itu aku share-nya. Kalau ada pertanyaan, nanti yang kita terusin lagi Sabtu atau minggu depan lagi. Nah, habis ini aku minta Pak Sis untuk cerita. Karena aku harus presentasi lagi atau mengencourage 45 grup. Jadi kita punya lomba se-Indonesia, itu ada 45 tim yang dia harus menawarkan programnya, mengajarkan Internet of Things, SPW, dan sebagainya. Nanti kita masukin untuk kalau Anda ingin tahu apa yang kita garap untuk seluruh Indonesia, sehingga dia bisa belajar secara online, kemudian produksi, kemudian dia harus memanfaatkan, menjual di sekitarnya. Tuh. Oke, kira-kira itu. Silakan ada pertanyaan. Siapa yang Pak Syarifuddin atau Bu Tuti yang moderator? Nanti aku terusin minggu depan ya, ini PR-nya dulu, Mission Impossible. Bentar.
Ya, mungkin ada yang bertanya untuk Oke, mahasiswa. Bu ya, Bu Tuti ini ya, Ya, mangga Pak sebagai Gatot. moderator ya. Iya. Terima kasih Pak Ya, Pak. Gatot atas waktunya. Oke, jelas ya, Sinpen, Indra, Putri, Ratu, Sandi, Sedek, Nana. Jam 12 siang. Kita tunggu jawabannya di WA Group. Apapun terserah. Ini namanya Mission Impossible kan. Nah, cuma pengen lihat di antara 3 grup ini siapa yang jagoan gitu. Atau nasibnya beruntung gitu kan. Karena itu juga masalah meyakinkan orang gitu kan. Itu selalu aku pakai itunya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak saya balikin ke Bu Tuti terus ke Pak Sis. Ini pengantar tadi pengantar mengingatkan kembali apa yang harus dipasarkan dengan produk-produk kalian gitu. Mungkin Sudah ada jelas. yang bertanya, mungkin nanti sambil di grup mungkin Pak. Kami mengerjakan tugas. Ya. Berat kayaknya. Waktu sampai jam 12. Loh iya. Ya, kan saya mengondisikan kepepet. Itu kan Iya, ide yang cepat gitu. Kalau Iya. sampai jam 3 jam Pada aja bisa, dia Pak. bisa menjual sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi produknya bisa dong gitu kan. Itu intinya ke sana. Ya, Sinpen atau Indra atau Putri atau Ratu atau Sandi atau Sedek atau Nana. Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, aku serahin ke Bu Tuti. Bu Tuti terus jadi moderatornya Pak Sis ya. Aku minta izin karena aku jam 9 Terima kasih Pak masuk sama Gatot. Pak Farid itu. Ya. Tiga. Bagi Pak Sis. Terima kasih Pak Gatot atas waktunya. Mungkin kita teruskan dengan Pak Sis ya, Pak Siswoyo untuk memberikan paparannya. Ya, saya sharing aja. Iya, waktu dan tempat saya Share screen, sampaikan Bu, ya. kepada Pak Siswoyo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sis, Terima saya kasih. mohon maaf, saya pamit Pak Sis. Sama Pak Gatot. Ayo, mari Pak Farid. Salam. Ya, Terima kasih luar Pak biasa. Gatot. Ini monggo. ya. Ya, saya diajak Pak Gatot ini. Ya, jadi saya ngikuti Pak Gatot itu udah lama. Tapi banyak peluang sebenarnya kalau kita bisa mencerna dan mau mencoba. Saya share screen, Bu ya. Ya, mangga, terima kasih. Ya, saya diminta Pak Gatot untuk cerita sebetulnya, cerita pengalaman dan sebagainya. Jadi saya dulu di satu lembaga diklat untuk guru pertanian ya, di Cianjur, kemudian di sana pada saat Pak Gatot di Biro Perencanaan saya diajak untuk ngawal Jardiknas, ya, jadi sudah biasa mengikuti beliau. Kemudian beliau juga pernah menjadi direktur PSMK, jadi itu saya kira sehingga sampai sekarang saya silaturahmi terus. Ini saya cerita saja, jadi bahwa saya karena sejak mahasiswa dulu di pertanian, kemudian saya sejak kuliah juga mandiri di ikan, jadi begitu pensiun saya juga kembali lagi ke itu. Kemudian bergabung dengan teman-teman. Ini saya kira. Nah, ini jadi saya di GS Fish Farm ya, jadi lokasinya ada di Subang dan Cianjur. Jadi ini ownernya ini Pak Giri, ini dari TB untuk pembesaran. Saya di Benih ya di Cianjur, dan ini tenaga andal kita Pak Roni, dia sekarang guru SMK di Jambi. Dan saya waktu itu diminta Pak Gatot untuk memasukkan program guru camp kreatif perikanan, sekarang berlanjut. Hanya beberapa hal mungkin dari
pengalaman kita di usaha perikanan, mungkin saya pikir tadi perlu ada satu motivasi usaha sehingga kita bisa bertahan, gigih dan sebagainya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini lokasinya. Jadi ini kolam air deras ya di Subang. Jadi saya pasang CCTV juga sehingga bisa kita pantau ya. Saya di Bandung, Pak Giri di Jakarta. Nah ini anak-anak magang ini. Anak-anak magang dari SMK. Nah ini ini kita sudah, ini gambarannya seperti itulah. Jadi ini spesifik ikan nila merah ya. Jadi kita udah menggunakan automatic feeder sehingga bisa kita pantau dari jauh. Nah, ini sampai seperti ini memang waktunya cukup lama. Ya. Nah kemudian ini yang di Cianjur itu bicara tentang benih ya. Jadi benih dari Cianjur kita kirim ke Subang, kemudian dibesarkan di sana. Jadi seperti itu gambarannya ya. Jadi tapi berapa tahun kita mulai? Nah ini saya kira. Jadi sebenarnya pertama yang merintis itu Pak Giri ya. Jadi tahun 86 sampai 92. Jadi mulai dari 18 kolam karena waktu itu masih murah sekali. Dan ini pertama memang tanah milik orang yang memang diserahkan, ya kita didesain lah. Bulan beliau arsitek, ya 18 kolam. Kemudian bertambah. Luas berapa, itu, Pak? Izin berapa? Pak, luas berapa? Luas berapa? Satu Luas area. kolam, oh ya, satu kolam ini ada 1 hektar, Pak. 3 lokasi. Jadi satu kolam itu ukuran 7 kali 3 Pak, meter. Nah, jadi kita tadi itu satu kolam. Ada 3 lokasi. Nah ini terus berkembang 40, 70 ya akhirnya. Nah tapi kita down 2002 sampai 2003 itu kita kena wabah virus herpes dulu, sehingga 1 tahun kita tiarap, sehingga kita loss, ikan habis. Waktu itu kita hanya bisa beli benih saja, tidak bisa beli pakan. Nah kita coba lagi bulan mulai ikan nila hitam ya, kemudian patin, bawal uji coba lagi, kemudian emas lagi 2008. Nah kemudian kita menemukan ikan nila merah itu mulai 2013 sampai sekarang, fokus itu. Nah di sini kita sudah mulai 2017 kita sudah merintis menggunakan feeder ya, e-fishery. Kita kerjasama dengan e-fishery. Nah jadi itu lebih efisien pemberian pakannya. Ini sekarang. Jadi cukup panjang lah. Nah, saya bergabung untuk supply benihnya. Nah, ini saya kira. Nah, dari situ mungkin tadi tantangan Pak Gatot itu memang ya saya coba carilah karena ternyata jumlah orang yang mampu tahan untuk wirausaha kan terbatas, minimal 1-3% itu dalam satu kelompok, memang tidak banyak. Karena apa? Karena di situ dituntut tadi rasa mandiri, percaya diri, kan? Terus kita memang positif melihat ke depan, kemudian berani ambil risiko, kreatif, dan memang kita selalu kepengen sesuatu itu ada inovasinya. Nah ini kami pun walaupun tua tetap. Nah ini saya kira tadi tantangan itu kan kalau saya lihat Pak Gatot di dalam
kita berwirausaha memang selalu melihat sumber daya dan sebagainya. Nah ini saya kalau mau salah saya coba cari, oh ternyata ada satu hal yang memang perlu kita pahami tentang adversity question ini. Jadi inilah sebenarnya ketahanan seseorang di dalam under pressure, dalam menghadapi masalah itulah menurut saya motivasi berusaha itu di situ ada kaitannya. Nah sehingga memang banyak hal ya faktor-faktor itu, tapi saya akan menyoroti ini yang faktor-faktor ketahanan seseorang di dalam kita melihat pressure, peluang dan sebagainya. Sehingga masalah pada saat kita tadi pakan setahun kita nggak bisa apa-apa, kita hanya mampu beli benih, apa yang harus kita lakukan? Nah, ya kita evaluasinya apa? Kita ketemu investor orang Korea yang mau support pakannya. Nah, ini kan karena ketahanan kita, meyakinkan dan sebagainya. Akhirnya kita bangkit lagi. Nah, sehingga setelah saya cari, baca, oh ada sesuatu yang di sini. Bagaimana seseorang mampu merespon hambatan kan kesulitan itu dengan emosional ketulusannya dapat mengelola dan bertindak sehingga kita bisa memanfaatkan kondisi itu menjadi peluang. Nah, ini ternyata ada sumber pustakanya. Oh ini. Nah tadi makanya pada saat kita diberi pressure tadi sampai jam 12, nah, kita seperti apa? Saya juga punya pengalaman, punya pimpinan yang memang sulit sekali karena beda jauh kita. Teman-teman semua out, terus saya berpikir ini bos ini apa sih ya? Terus saya mencoba pelajari. Akhirnya saya apa? Kayak wartawan, saya tanya, question card. Saya tanya. Jawaban dia saya tulis. Pada buat konsep saya sodorin lagi ke dia. Bapak konsepnya seperti ini. Nah seperti ini yang saya mau. Nah, yang lain pada nggak tahu sih. Dalam hati itu Bapak yang ngomong cuma saya edit ulang. Lah ini mungkin itulah ketahanan kita. Kemudian melihat situasi, merefleksikan itu. Nah, ini saya kira mungkin pada saat kita membimbing mahasiswa. Memang mungkin tidak banyak yang tahan. Apalagi anak-anak sekarang. Jadi bagaimana kontrol kendali kita pada saat merasakan ada satu pressure atau masalah. Kemudian kita paham benar kira-kira kesulitan apa yang akan kita hadapi dan sebagainya. Kemudian sejauh mana kita mampu kesulitan itu kita rasakan pada sistem kita. Ini nah sehingga ini cerita pengalaman ini tadi Pak Kadot cerita saya dilahirkan dari keluarga ayah saya pegawai, ibu saya wirausaha. Nah pada suatu titik tertentu bapak saya meninggal. Nah pada waktu itu saya masuk semester 2. Disitulah saya harus mandiri. Nah itu akhirnya ada 4. Mereka sepakat iuran uang kuliah saja. Dikasih waktu 3 tahun. Waktu itu 18.000. Nah, saya merenung di situ. Karena saya hidup di desa, hanya ada sawah dan benih ikan gurami. Ya, mulailah dari situ. Terus ada sumber daya lain, saya bisa ngajar. Nah, dari kondisi inilah saya berpikir bagaimana saya bisa tamat S1 dengan kondisi seperti itu. Nah ini motivasi usaha saya itu karena pada saat itu saya memang harus berbuat sesuatu. Nah, ini saya kira sedikit sharing saja dari situ. Nah sehingga dari pengalaman-pengalaman itu kita mencoba
mencoba sharing karena kita sudah berumur. Ini mungkin sebagai gambaran. Saya melihat bahwa ini anak-anak magang SMK, bagaimana saya melatih generasi ke depan itu dia untuk budidaya ikan juga sudah mulai berpikir tentang data, kualitas. Nah, saya melihat bahwa dengan bioflok ini sebetulnya satu budidaya untuk future ya, urban fishery, karena kita hanya memanfaatkan lahan sempit, airnya juga tidak perlu banyak, tapi di situ kita bisa membudidayakan dengan luasan terbatas, tapi bisa menghasilkan. Karena yang bekerja di situ adalah mikroorganisme. Nah, jadi dari pakan yang diberikan, sisa pakan itu akan didaur ulang lagi oleh mikroorganisme sebagai pakan daripada ikan itu. Nah, ini saya kira, saya berpikir karena eranya milenial, ini mungkin yang ke depan kalau kita padukan dengan IoT, itu kita bisa ngontrol. Jadi kalau Al-Azhar punya cabang-cabang pondok, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Ya, ini saya mendidik siswa di SMK Sijampe untuk mencoba dia. Tapi kita baru pada tahap benih ya, pendedaran benih. Jadi dari Cianjur kita kondisikan seperti itu. Nah, ini saya melihat ketahanan anaknya, ketekunannya. Nah, tapi ini masih manual. Saya berpikir ke depan kalau semua itu dapat kita lakukan dengan real time data dan sebagainya, sehingga anak-anak bisa lihat perkembangan datanya, perkembangan pH, oksigen dan sebagainya. Nah, ini saya melihat ini karena apa? Pak Gatot pada saat ngajak saya nyusun kurikulum, dia bicara IoT. Nah, ini saya melihat resources ini dan teknologi. Nanti akan saya perlihatkan kita berkembang ke sana. Nah, ini menurut saya future untuk anak-anak muda. Tapi ini masih manual. Jadi pengukuran suhu, pH, DO. Nah, pada step berikut kami sudah bisa membuat sistem itu sehingga nah, ini kan masih manual. Nanti, nah ini kontribusi. Nah, ini anak-anak kita ajari untuk mencatat data-data yang ada. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena ke depan saya kira ekspansi budidaya itu nggak bisa kalau hanya di tempat saja. Ini harus bisa dipantau, kemudian dikembangkan everywhere. Ini saya kira itu. Karena di perikanan itu tantangan kita satu bicara induk yang bermutu. Jadi dengan kondisi lingkungan yang berubah, itu muncul berbagai macam penyakit yang kita itu rentan. Jadi ini kasusnya di situ. Kemudian teknologi dan sistem produksi. Jadi dengan teknologi yang seperti itu ya mesti hanya budidaya di situ aja. Kita tidak bisa memindahkan budidaya di tempat lain untuk mengontrol dan sebagainya. Kemudian dengan penurunan kualitas perairan dan sebagainya, otomatis pertumbuhan ikan juga terhambat. Kalau pertumbuhannya lambat, pakannya banyak, kan juga rugi kita. Nah, terakhir memang pasar itu yang kita sedang mencoba. Kalau kita masuk sekarang pasar becek ya,
itu harganya ya segitu. Apalagi sekarang pandemi ini, waduh, kita menangis deh. Berebut oksigen sama manusia, ya. Kita mau kirim bisa kan oksigen terbatas. Ini saya kira pengalaman-pengalaman kita lah. Akhirnya saya sebagai orang tua mencoba menyesuaikan diri, sehingga saya mencoba dengan Pak Giri merekrut tim IoT dari SMK 11. Jadi saya ikut mengikuti Pak Gatot. Di situ ada lomba camp guru kreatif, ada lomba IoT-nya. Nah, guru-guru situ saya amati, saya ajak untuk bergabung. Nah, bergabung merintis tadi, merintis IoT dan merancang serta uji coba bagaimana IoT itu ada di perikanan, karena ekspansi ini kan harus kita mulai. Jadi ini kita ajak orang IoT diskusi dengan kita. Nah, itu. Jadi ini setelah kita lakukan uji coba, kemudian kita desain, ya tadi itu bahwa ini sebagai tempat tadi kita pasang dengan sensor pH, oksigen, suhu, yang ini nanti terhubung dengan satu aplikasi, kemudian dengan internet, sehingga bisa ditangkap baik oleh layar LCD maupun dalam Android. Lah ini ke depan saya bayangkan orang kepengen punya kolam nggak perlu luas-luas, tapi cukup dengan kolam terpal dan sebagainya. Tapi kita bisa pantau berapa jumlahnya, di mana seperti itu. Nah, sehingga waktu itu kami disupport oleh Direktur SMK, ada SMK yang kita coba ini, masing sesuai kebutuhan. Ada di Jambe, ada di Metro, ada di Wadas Lintang, ini ada di Riau. Lah, ini menjadi satu kesatuan yang dapat kita pantau. Nah, saya membayangkan kalau Al Azhar juga punya pondok-pondok, lah mungkin bisa kita pantau menjadi satu sistem seperti itu. Nah, ini contoh-contoh. Ini kita pakan otomatis dan kapasitas 50 kilo. Ini kapasitas 10 kilo untuk pembenihan. Ini alat-alatnya. Jadi kita memang tadi itu bicara motivasi, memang selalu ada inovasi. Ya. Nah, ini jadi dalam itu kita bisa lihat grafik dan sebagainya. Nah, ini kami coba pantau sekarang SMK yang ada. Contoh saja. Aduh, ini internetnya lemot. Oke, nanti. Ya, ini jadi saya kira itu. Kemudian kita juga mengembangkan
manajemen sistemnya. Jadi bagaimana kita tahu kapan dia memijahkan, kapan dia masukkan benih dan sebagainya ke depan seperti itu. Jadi itu saya kira dari kita. Jadi kami karena merasa sudah umur sehingga sisa waktu kita coba untuk berkontribusi dalam pendidikan, dan itu saya kira yang kita lakukan kepada. Nah, ini sebetulnya yang bicara biovlog tadi. Kita sedang mencari parameter-parameternya dan sensornya, sehingga itu saya kira. Ini sebenarnya roadmap pengembangan. Kalau ada mahasiswa yang ingin merdeka belajar dalam 6 bulan, project based learning, melakukan penelitian biovlog dengan basis IoT, ini juga menarik sebetulnya. Ini juga saya membayangkan anak dari teknologi informasi sama biologi ataupun perikanan bareng, kemudian kita bimbing sehingga produk akhir adalah menghasilkan satu model biovlog dengan basis IoT. Ini saya kira dari saya, sekedar sharing kepada Bapak dan Ibu tentang memotivasi anak berusaha itu memang tidak mudah, dan tadi itu yang kita lakukan. Saya aja kemarin mencoba 2 anak, itu tadi ketahanan tadi, motivasi wirausahanya memang butuh waktu. Jadi saya kira itu sharing saya kepada Bapak dan Ibu, dan saya bisa begini juga karena sering ngikutin Pak Gatot. Jadi Pak Gatot ngomong gini-gini, saya coba terjemahkan. Kemarin baru saja kita dapat order untuk pemantauan kualitas air limbah di Kalimantan. Ya, jadi ternyata dari apa yang kita lakukan, kita ketemu ikut Zoom dengan Batubara, ikuti Pak Gatot, kita presentasi ini, mereka tertarik, dan itu lebih sederhana. Ini saya kira semua dilalui karena kita lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali menurut saya. Kalau gagal wajar, ulang lagi ya, itu saya kira itulah. Baik, Bu Tuti, itu saya kira hanya sharing dari saya, kemudian keseharian saya ya di sana, di sawah, di situ, dan membantu Pak Gatot dalam kegiatan-kegiatan kampus. Kemarin di Unpad membuat agribisnis perikanan ya, mengarah ke 4,0 seperti itu. Terima kasih Bu Tuti, Pak Sinjin, dan kawan-kawan. Sekedar sharing saja. Ya, mungkin ada hal-hal yang ya luar biasa. Sangat menarik sekali itu Pak Siswayo. Ya itu adalah ya, karena kita tidak pernah diam, Bu. Ya, coba saja gitu ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain untuk bertanya, Masin, kemudian Pak Sandi ada di sini, kemudian Sadek ya, Judin juga. Mangga, bagi ada yang mau bertanyakan pada pemateri kita Pak Siswayo. Izin tanya Pak Siswayo. Silakan Pak Jin. Bisa bertanya, Bu? Pak. Enggak, mangga. Tuh, Pasti yang lain dulu dah nggak apa-apa. Mbak Ratu mangga dulu. Siapa dulu nih? Ya, Mbak Ratu dulu mangga. Pak Sedek. Ya. Coba wajahnya Pak Sedek supaya kenal. Kita sampaikan kepada Jadi siapa dulu? Pak Sedek. Halo. Ya, baik. Salam Pak Sis. Maaf, ini saya bisa ya, Bu ya. Terus Nah, suaranya Ibu Ratu. Gantian Bu Ratu ya. Jadi begini, Assalamualaikum. Oh iya, silakan Bu Ratu. Bagaimana? Ya, silakan. Bagus. Silakan Bu. Ibu Ratu mangga, silakan. Maaf, tidak bisa on kamera. Pak saya sedang di tempat ibu saya.
yang sedang Putus-putus, Ibu. sakit. Jadi begini, makanya terima kasih terutama untuk loyoskan pengembangan dan sendiri Pak. Yang adalah dari pemaparan tadi, ini kan Bu Dia, halo. Iya, Halo, makasih. putus-putus, Bu. Cuma putus-putus suaranya. Mungkin sinyal. Kayak radio Prambos, Bu, putus-putus. Iya, maaf. Iya, Bu. Mohon Sinyal maaf gitu ya. Iya, sinyal paling ya. Sinyal mungkin. Maka ada apa yang mau disampaikannya Ibu? Bisa chat, bisa. Di chat ada nanti saya sampaikan. Ya, Pak Sedek mungkin Pak Sedek sambil kita Sedek, nunggu ya. Ibu Sambil nunggu Ratu. Bu Ratu ya. Silakan Pak Sedek. Malah keluar. Saya tanya Pasis ini. Pasis yang khusus perikanan itu hasilnya memang jualnya gimana Pak itu? Lalu berdasarkan pengalaman Pasis ini, saya kebetulan di daerah saya itu ikan itu banyak itu, potensinya sekali itu. Sekarang lagi menjelang musimnya itu. Saya selalu beberapa kali itu melakukan pembelian dari nelayan itu, tapi memang jualnya itu ya di sekitaran saja, di sana di daerah saja suruh saudara-saudara jual di sini. Tapi di pikiran saya ada pikiran saya untuk di kemudian hari itu jualnya ke marketplace sampai bila perlu di ekspor itu. Tapi yang saya mau tanya di Pasis ini berdasarkan pengalaman Pasis, kayak misalnya ikan-ikan di Indonesia Timur ya, itu di Ambon. Bapak di mana ini? Bapak di Ambon. Saya di Jakarta, tapi saya asalnya Iya. Di daerah saya kebetulan bulan Agustus September itu lagi mau panen itu, istilahnya musim ikan itu. Kalau sekarang kan musim timur, jadi ombak masih agak ini. Datanya musim barat itu biasanya panen ikan itu. Saya berpikiran di saat ikan lagi panen dan murah begitu, tapi kan masa tahan ikan itu kan enggak lama. Itu jadi sebetulnya faktor sumber daya dalam hal misalnya begini. Dalam misalnya kita pengasapan atau asar itu mengeringkan ikannya, menjaga ikannya biar supaya utuh, lalu pengemasannya, karena kan itu juga mempengaruhi bagaimana lamanya ikan itu bisa kita jual dan kualitas serta harganya. Maka saya ingin Pasis mengelaborasi pengalaman Pasis terutama dalam hal ikan ini itu, sehingga mungkin saya bisa mendapatkan sedikit tambahan informasi berdasarkan pengalaman Pasis itu, karena potensinya ikannya banyak dan ya besar sekali itu dan murah itu. Jadi kalau tempayan besar itu kalau pas musimnya itu 300 sampai 400 ekor itu hanya 200 sampai 500 ribu itu. Jadi pas puncaknya itu hanya sampai 500 ribu, bahkan ada yang 250, 300. Tapi kan kita nggak bisa tampung lama-lama karena ikannya potensinya kalau tidak terurus dengan baik bisa cepat busuk. Iya busuk gitu. Jadi kalaupun kita mau pengasapan atau mau diasingkan juga enggak terlalu, jadi pengetahuan standar saja yang pengasapannya misalnya digaramin, dibelah digaramin itu. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana cara pengaram digaraminnya, belahnya sehingga dia utuh. Jadi keutuhannya itu bisa bertahan lama, kualitasnya itu juga bisa menjamin untuk seperti kemauan keinginan saya untuk dijual di marketplace dengan atau diekspor itu. Terima kasih begitu Pasis. Jadi saya ingin Pasis mengelaborasi sedikit itu karena memang
lagi kepengen ke sana di bulan apa namanya Ya. September itu. Gitu. Jadi mulai dulu dari yang kecil-kecil, tapi saya ingin kecil-kecil itu membuka sebuah apa namanya pengetahuan atau gambaran baru kepada masyarakat dan nelayan di daerah saya, bahwa ikan yang begitu banyak ini bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa kalau bisa di di manage dengan baik, dari cara pengaramannya atau pembelahannya sampai pengasapan dan pengepakan atau diaturnya itu Pak Sis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Sis. Ya, baik Pak Sadek. Jadi memang saya di ikan air tawar ya jadi tadi. Tapi ini saya kira juga memang itu larinya nanti kita mungkin ada sesi khusus tentang pengolahan hasil perikanan ya. Jadi itu kalau memang pada saat jumlah banyak saya kira kan bisa ada kita akan lihat juga apakah itu jenis ikan rucahnya ya atau ikan besar bisa difilet atau memang nanti bisa diolah menjadi asap atau abon ikan ya. Tapi kalau kita lihat jumlahnya banyak daripada itu, memang kalau itu dikeringkan, dihancurkan jadi tepung juga itu bisa dijual untuk campuran pakan ikan, itu yang paling mudah itu. Tapi nanti kita akan lihat kualitas jenis ikannya seperti apa jenisnya, ya kan? Ikannya yang di sana itu apa? Kapasitas berapa? Ikan kalau ini orang bilang ikan layang itu. Ikan layang kan berarti besar ya? Ya, layang. Ya, jadi itu nanti spesifik kita bisa bahas topik tentang pengolahan hasil perikanan, iya kan? Nah, kalau saya tadi di segmen untuk budidaya sampai pembesaran. Jadi kalau di Jawa karena saya di Subang itu memang air deras, memang harganya agak lebih baik daripada ikan yang dari jaring apung, ya, karena tidak kena polusi dan sebagainya. Saya kira itu Mas Adek. Saya kira nanti kita akan minta Pak Gatot memang menghadirkan topik khusus pengolahan hasil perikanan. Jadi nanti Terima bisa kasih, dibikin Pak Sis. itu. Saya kira dibikin filet, dibikin kira-kira nanti diasap, kemudian sehingga bisa lebih tahan lama. Saya kira itu Mas Adek ya. Terima kasih. Ya. Ada Pak Siswa ya. Lainnya Ibu Ratu sekarang Baik, sudah oh ya lumayan Bu. Sudah. emang dipersilakan Bu. Bu Ratu mangga. Baik Bu, sudah bisa dimulai. Sudah, boleh. silakan Bu. Terima kasih. Saya tadi menyambung pembicaraan tadi ya Pak Siswoyo, maaf tadi terputus karena saya juga sedang ada masalah dengan jaringan. Jadi mengenai GS Farm Fishery ini yang sudah dikembangkan oleh Bapak ya Pak ya, saya ingin tanya ya kebetulan ada beberapa klien saya kemarin itu beberapa restoran dan juga catering ya, untuk meminta bahan baku dari ikan, kekurangan sekali stok. Jadi apakah di sini Bapak beberapa tempat sampai saat yang kawannya kemana, apakah seluruh Indonesia atau masih lokal di daerah Jawa, dan apakah Bapak juga bisa menyediakan stok-stok itu gitu Pak kalau memang ada yang membutuhkan. Itu satu. Yang kedua adalah ada beberapa keinginan dari kebetulan saya juga ada beberapa klien yang ingin membuat semacam abon ikan gitu Pak. Tadi sudah disinggung mengenai pengasapan ya Pak dari Bapak Sedek. Jadi kalau yang saya ingin tanyakan ini adalah mengenai abon, karena sasaran kita adalah anak-anak yang ingin kita edukasi untuk menyukai ikan gitu Pak. Jadi dalam bentuk abon dulu pertama. Apakah Bapak juga menyediakan semacam konsultasi untuk
pembuatan abon kepada beberapa klien, apakah menyediakan konsultasi seperti itu, dan kemudian apakah bisa memberikan sedikit ada semacam apa namanya, kalau ada permintaan dari klien untuk bisa datang ke tempat Bapak, kemudian Bapak bisa memberikan sedikit mengelaborasi mengenai selain budidaya juga adalah kepada teknologi pangannya ya Pak, seperti disebutkan tadi, Baik. seperti pembuatan abon tersebut begitu Pak. Terima kasih, itu saja Pak. Baik, Bu Ratu, saya kira nanti kita langsung di WA-an saja ya. Begitu ya Pak ya. Iya, jadi kita sambung lagi di WA nanti. Jadi untuk pengolahan, untuk supply tadi. Ya, begitu Bu Ratu ya. Jadi saya coba nanti kalau abon dan sebagainya ada, saya tenaga Oh ahli begitu ya untuk Pak ya. itu. Tapi sejauh ini apakah Ada. tapi sejauh ini apakah Terputus lagi. Putus lagi, Bu. Iya. Mungkin nanti bisa kita langsung Bu ya. Oh begitu. Ya, HP Baik. saya Oh jadi ada catat dulu Bu ya. ya. Mohon maaf Bu. 081 Kan udah di grup, informasi Pak. saja Pak. Ini setelah beberapa masuk kepada tempat. Nanti saya bisa ada ya. Baik, baik. ya. Bapak sudah ada di grup. Kalau tidak salah boleh kami sedikit untuk personal chat di situ ya Pak. Oke, Boleh Pak nanti ya. di grup ya. Udah masuk di grup Juragan U itu ya dari Pak Gatot ya. Ya, Oke, Semiau. nanti Ya, Pak. Juragannya oke, nanti kita sambung lagi. Lebih Baik mendalamnya. Bu Ratu. Ya. Ya ini kan langsung praktek, ini ada peluang. Baik. Ya, pulang dengan Pak konsultasi. Nanti peluang itu kita sharing di Juragan. Baik, baik. Terima Bisa kasih juga Pak. Terima kita- kasih. Ya, baik Bu Ratu, terima pengembangan kasih. dari pertemuan Pak. ini Iya. mungkin Baik Pak, Pak terima kasih. Sis, ya. Iya. Kita berlatih bersama. Alhamdulillah. Pengembangan pertemuan ini mungkinnya dari Pak Sedek, dari Ibu Ratu, mungkin ya Pak Siswoyo. Iya. Bagaimana mereka sangat tertarik dengan bidang perikanan di sini. Pak Sin Jinpen tadi. Maaf Pak Sin? Ya, Pak. Jadi saya mau bertanya tadi yang Pak Siswoyo presentasikan itu untuk misalnya untuk skala kecil itu modalnya berapa? Untuk itu kan nggak mungkin mereka kayak tadi rajin sekali ya kan, itu ada berapa macam saya lihat yang ditaburkan itu nanti itu modalnya itu berapa, jenis bibitnya itu apa gitu, jadi dia pelihara sampai panen itu berapa lama gitu kan untuk seperti itu, dan pemasarannya itu setelah berapa besar gitu ya, tetap harus kan dipasarkan itu. Apakah itu pasarannya sudah ada marketnya gitu ya, jadi ada satu paket misalnya kita ke satu daerah ini ada paket, karena saya dulu Pak Siswoyo tahu Ya. Matahari Group nggak yang di Surabaya yang Ya. jual benih. Belum. Nah itu saya udah pernah ke pabriknya, dia juga memberikan edukasi gitu, jadi memang dia benih yang dia support gitu ya, benih ikan bermacam, tapi mereka modelnya penawarannya memang ada satu modelnya bisa bikin portable, jadi dari satu kayak tong atau itu ya, jadi dia bisa bikin pakai terpal, pakai terpal gitu modelnya, jadi dia udah ada kalkulasinya, saya pernah dikasih gitu. Nah, memang dia juga ada pemasarannya, nanti dia ada strategi pemasaran, jadi setelah berapa lama itu kirim kemana, jadi yang saya pertanyakan itu ya, jadi modalnya berapa, apa sudah ada gitu ya, jadi pemasarannya apa sudah ada link koneksi untuk misalnya kalau daerah ini sudah ada nih, nanti ke sana gitu, dan jenis ikannya apa gitu. Mungkin itu aja Pak Sis, jadi ada gambaran ke kita, mau misalnya ya siapa tahu kita ada teman atau rekan atau pemilih yang kepingin ya, aduh ini lagi ini merah ikan, tapi kan bingung nih mulainya, mungkin Pak Sis bisa kasih informasi. Makasih. Ya, baik Pak. Jadi kami memang untuk ke situ belum ya, mau jual paket sampai itu. Jadi kami memang masih dalam budidaya, karena kan pensiunan ya. Jadi kita masih untuk kebutuhan di Jawa Barat. Jadi kita panen, diambil dan sebagainya. Nah, tapi nyampang dengan pengabdian umur ini kan sudah lah, kita mulai
untuk mencoba dengan IoT itu tadi, sehingga kalau kita kembangkan itu kemudian kita share itu akan terpantau. Nah, karena kita dari SMK sebenarnya nanti partner kita adalah ya SMK-SMK yang nanti akan memproduksi benih itu. Nah, nanti itu yang akan kita bangun sehingga Pak Gatot mengajak saya untuk share seperti ini. Jadi jujur sampai sekarang itu kita belum menjual paket seperti itu, Pak Sinjin. Tapi mungkin ide ini akan baik bagi kita ya. Karena kan kita terbatas ini. Terbatas. Jadi kita tadinya 6 tenaga kerja dengan menggunakan auto feeder, sekarang tinggal 2 dengan efisien sekali. Nah, ini share ini yang sebenarnya kalau kita kembangkan tadi seperti ide Pak Sunjin itu, kalau kita bisa kembangkan itu kita bisa pantau itu. Nah, tapi gambaran kita untuk di kita itu dengan ukuran 7x3 kita, karena air deras ya. Jadi oksigennya bagus sekali, kita bisa tanam 4.000 ekor. 4.000 ekor, satu kolam lah, dengan waktu 4 bulan kita panen 1 kilo isi 3-5. Nah, itu satu kolamnya. Nah, kemudian kalau kita bicara biayanya otomatis karena 4 bulan hampir sekitar 21-an ya, juta. Nah, karena kita kolam air deras ya. Ya, margin dengan dipotong pakan, karena pakan itu kan 40-70%, itu kurang lebih 10 jutaan, sehingga kita punya margin 9 jutaan lah untuk satu kolam itu. Nah, kalau kita punya 70, kita siklus, biasanya kita 2 minggu sekali panen, ya itu minimal kita masih bisa hidup, pensiunan ini masih bisa hidup. Sambil kita pengabdian tadi itu, anak magang, anak itu udah masuk. Nah ini dengan Merdeka Belajar kita ingin membuka yang riset. Nah, riset sehingga kita ada keuntungan dua belah pihak. Kami punya ide, kemudian dikembangkan bersama, itu juga bisa berkembang ke sana. Saya kira itu Pak. Jadi kami belum sampai seperti matahari lah ya. Tapi itu yang kita lakukan sekarang. Wah, luar biasa Pak. Pak Sis, izin tanya, kalau pakannya itu sudah ada kerjasama belum Pak? Pakan kita sudah ada, jadi kita pertama kan dengan e-fishery. E-fishery itu juga ya, nah Ya, dari Matahari pengalaman e-fishery itu dia juga kayak pakan gitu Pak. Jadi dia sistem pakan juga. Pakan dan benih. Ya, jadi pakannya dia support juga. Jadi pakan, benih, terus diambil lagi. Nah, itu memang seperti itu. Tapi karena saya udah terbatas, umur saya udah 63. Gak apa-apa Pak, yang KFC juga umurnya tua Pak, tapi jadi Iya, nah ini makanya saya mencoba mulai bergeser merekrut anak muda ini dengan tim IoT dan sebagainya, ingin expand sebetulnya seperti itu. Nah, saya memang seperti paket Pak, jadi bisa. Iya, tapi ini jadi air nanti deras ya Pak ya. Ya ini kan air deras, tapi nanti kami ingin coba dengan bioflok yang tadi itu, sehingga air tidak diganti, tapi Ya. itu lebih Ada efisien. siklus di dalam. Iya, Iya. itu nanti Soalnya paling kalau yang 2 mereka dia minggu. kolam airnya nggak gitu deras. Dan Iya, Pak Hari saya udah tadi. pernah di proposalin. Cuman memang kendalanya kadang-kadang persaingan harga Pak. Waktu kita jatuh panen tuh di sana gitu sama yang lokal. Jadi ya memang kan biaya pakan tuh besar seperti Pak Sis bilang Itu gitu. 4-70%. Situ. Ya, dan saingannya itu ya tadi kayak Pak Sedek bilang, ikan sini berlimpah. Nah, ini dia market pemasarannya ini yang jadi tantangan. Jadi makanya itu ya memang benar kayak abon atau ada memang mesti iya, ada link. memang kita harus diolah ya, diolah. Mesti Jadi diolah pakan gitu. memang mahal sekali, pakan itu yang. Nah, sekarang pabrik pakan pun sudah mulai bikin benih. Wah, ntar kayak ayam. Ayam aja sekarang di kandang 6.000 Pak. Padahal BEP-nya 13. Nangis semua. Nah, jadi makanya saya tadi Kalau ayam udah pernah coba Pak, aduh repot kalau kena penyakit juga. Ruginya banyak Pak. Aduh. banyak ayam itu kita jadi kuli. Kenapa saya ikan? Karena ya di situ belum masuk. Ya karena ayam saya udah pernah ini ya, waduh, waktu miaranya setengah mati Pak. Waduh. Mati. Kalau Dalam 1-2 minggu pertama itu yang masih jaga itu. ya karena itu masih itu.
Kalau Ya, ikan masih saya mending. setelah pakai setelah pakai auto feeder itu lebih efisien ya. Nah, Ya, jadi bisa menekan itu. Kemudian kita setting 12 kali tembakan kan dalam satu hari itu sedikit sedikit sehingga kita bisa ya mesti pakai mereduce. teknologi memang. Nah, itu makanya saya ini mencoba ke situ, kemudian ternyata kita bikin bisa untuk limbah yang lain. Jadi saya kira itu. Betul, Ini luar biasa. sekedar sharing itu saya kira. Nila memang Nila karena lebih gampang jual ya. Sama Lebih itu gampang lele, inilah lele ya. juga. Jadi Ya, ada pasarnya gitu. Memang harus pikirin ininya Pak, pemasarannya itu yang kadang-kadang menjadi betul. persaingan. Sama juga di ayam gitu. Harganya fluktuatif, mana resikonya besar. Apalagi kalau tadi virus saya udah tahu, berarti kena belum ada hama segala macam itu kalau ayam kalau kena tikus, apalagi kalau yang ada lagi udah ada musim Iya. penyakitnya, wah udah Ya, makanya kan makanya itu tadi jadi ketahanan tadi, motivasi usaha itu kan tadi harus kreatif ya, kreatif. betul-betul. Tapi luar biasa itu dari tahun berapa tadi sampai sekarang. Tapi memang 35 harus tahun kita, Pak. ya kalau Fokus ya. sudah teliti di sini harus bikin satu konsep kayak paket-paket gitu Pak. Jadi Iya, bisa itu. berkembang. Kalau enggak repot. Iya. Repot ya itu. Oke, Ya sip. Boleh Pak. Nanti kalau mau gabung juga siap lah. silahkan bisa main lah, Ya, Subang. siap. Maaf, Bu. Lagi Zoom, Bu, lagi Zoom gimana? TV aja, nggih. Lagi jadi pemateri nggih. Nggih. Ya, ini ada. Ya, memang tadi itu jadi saya kira peluang sebenarnya. Sekarang sih memang fasilitasnya banyak ya. Cuma tadi ketahanan itu sebenarnya selalu kreatif, mencari celah, makanya itu. Saya ikuti Pak Gatot lama, jadi dia idenya banyak, saya terjemahkan yang kira-kira jadi duit. Gitu aja. Jadi seperti IoT gitu, saya lihat sumber daya ada, kita coba, kita biayain, jadi gitu. Saya kira itu, jadi tidak ada yang sempurna, Bu. Saya kira, jadi semua network ini penting sekali. Terima kasih, Bu. Ya, Pak Sinpen ya. Maka bagi yang lainnya untuk bertanya lagi kepada Pak Siswoyo, bagaimana sangat berarti. Salam. Jadi mau tanya, boleh sedikit aja. Terkait perikanan, saya ingin menanyakan pendapat Pak Siswoyo. Apakah keberadaan startup perikanan menurut Bapak akan membantu sektor perikanan di Indonesia gitu, Pak? Apa ruang efisiensi ataupun eskalasi pendapatannya yang bisa menjadi peluang? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, baik. Sebetulnya kalau kita bicara peluang ada ya. Jadi apalagi sekarang kan dengan kondisi seperti ini, kalau namanya orang makan mesti ada ya. Tapi memang tadi itu butuh waktu, Bu, butuh waktu. Dan kelemahan kita memang tadi Pak Sinpen itu di pasar. Nah, memang kami sedang mencoba, kalau kita mainnya di pasar becek, nah tadi saya katakan di dalam aja memang marginnya tipis ya, marginnya tipis. Tapi kalau kita coba ke luar itu mungkin kita akan mendapat margin yang baik. Jadi ke ekspor saya kira. Nah, cuma untuk ke sana memang kita butuh teknologi yang kita bisa pantau real time. Jadi sebenarnya peluang ada. Ya, buktinya saya masih bisa hidup ya karena itu. Saya kira itu. Apalagi ke depan saya kira perikanan tangkap laut lama-lama kan sudah harus dikurangi. Ini saya kira juga perikanan air tawar ke depan saya kira juga menjadi pilihan. Kemudian kalau harga daging tinggi, otomatis kebutuhan rumah tangga ikan juga menjadi pilihan. Ini saya kira itu. Maka dari itu kembali ke kita, optimis apa tidak kita melakukan usaha ya itu. Kalau peluang masih besar menurut saya untuk perikanannya selama ini. Ya, karena kalau ayam kita nggak bisa karena
kartelnya udah kuat sekali, terutama di pakan itu. Sekarang katalah harga pakan, kalau ikan sekarang kan 10.900, kalau ayam hampir equal lah 9 ribuan. Tapi begitu panen sekarang karena pandemi itu di kandang 6.000 per kilo. Padahal di pasar masih mungkin 30. Nah, ini yang salah di mana itu. Nah, maka dari itu Yang maka untung dari itu siapa ya Pak? itu makanya kan saya bicara. Tapi ada margin itu Pak, transportasi segala macam Pak. Itu kadang-kadang juga dari tempat dia Naik ya. iya, Ya. lumayan juga itu biaya lu. Kalau yang belum ya pas dihitung itu juga biaya lumayan juga. Iya, maka dari itu kan kelemahan kita di dalam budidaya itu kan kita tidak punya database, ya kan? Kita tidak punya database 1 tahun pH ini kita critical di bulan ini memang nggak usah miara, critical di ini. Nah, kita kan hantam aja lah. Inilah mungkin jiwa wirosa kita kan terus tertantang kan. Makanya kenapa saya bergeser ke IoT itu untuk mengontrol itu. Oh iya. Oh berarti ini. Nah kalau kita udah bicara ekspor kan mesti database-nya harus kuat, Pak. Nah ini kemarin saya nantang teman-teman di Unpad, ITB dan sebagainya. Ayo coba bikin kayak ini. Ini kan tantangan ke perguruan tinggi sebenarnya. Kalau saya kan praktisi ya. Tapi kita mencoba bisa ternyata. Yang kalau dalam seminar kan kita bicara IoT itu kayaknya sesuatu yang jauh ya. Padahal kalau secara sederhana kan kita hanya mencoba memanfaatkan titik-titik kritis dalam budidaya, dipasang sensor, kemudian di bridging dengan aplikasi ke internet, kemudian bisa ditangkap oleh satu layar, bisa HP maupun LCD, real time bisa kita atur waktunya itu. Kita punya database. Lah orang kita kan nggak pernah seperti itu. Yes, sudah. Nah sehingga tahu-tahu perubahan suhu drastis malam siang benih tahu-tahu mati. Nah, kita nggak tahu itu. Nah, itu kan seperti itu kayak gitu. Nah, padahal yang di luar sana mungkin sudah seperti itu, presisi sekali. Jadi saya kira Bu Triana peluang sebenarnya. Cuman memang tadi itu, tantangan kita adalah sudah harus move dengan teknologi. Saya kira itu. Terima kasih. Nah, yang lainnya. Pak Indra mau bertanya. Pak Ijudin. Ya silakan kalau ada waktu main ke Subang. Subangnya di mana Pak? Ya, Subang di mana? Bisa. Oh, Cijambe. Cijambe Pak, Cijambe. Saya dulu di itu. Daerah Cijambe. Iya, Dulu Bapak. di apa namanya? Pas tanjakan dulu ada gerai Telkomsel di situ. Apa itu Pasir iya, Karembi. itu apa? Pasir Karembi itu ke bawah lagi ya. Ini aja Pak. Saya juga lagi main-main sama perikanan nih Pak. Cuman kalau di daerah saya kan agak sulit ya karena airnya air diem. Jadi saya pakai semi bioflok, pakai PRC yang probiotik rapal klasik ya yang dari Aceh. Iya. Cuman memang CVR-nya bagus sih, cuma kendalanya klasik karena saya paling banyak hanya sekitar 1.000 sampai enggak sih kemarin sekitar 2.000 sampai 4.000 ekor aja lele kebetulan. Cuman kendala utamanya sih kalau di sini hancur harganya itu sama yang ini, yang pakan sisa ternak ayam Pak. Ngeri itu. Iya, ya apa namanya pakannya tiren. bukan pakan, ya tiren. Nah itu mati kemarin. Saya kemarin saya akhirnya jual retail sih Pak. Sebanyak panen 2.000-3.000 ekor saya jual retail harga 25.000 karena kalau masuk ke pengepul modal saya rata-rata 1 kilo itu 15 sampai 17.000 pakan plus ini ya pakan plus bibit. Tapi bibit, ya. Ditawarnya hanya 15 sampai 16. Itu kebetulan saya di Sukabumi Pak. Oh iya. Pak Lele daerah mana Sukabumi? Saya di Lembur Situ Pak. Oh Lembur Situ ya. Saya soalnya kalau benih juga sampai ke sana. BPAT ya Pak. Sukabumi kan. Iya BPAT. Nilainya lumayan sih, cuma kalau nila saya nggak ini Pak, nggak kuat listriknya karena kan kalau
full bioflok harus kuat listrik juga untuk aerasinya. Ya, untuk Ya, kalau oksigen. aerasinya gagal 1,5 meter persegi paling isinya hanya 200 ekor maksimal. Iya, memang. Saya juga bioflok untuk benih pendederan, untuk aklimatisasi dari sawah masuk ke itu di situ. Jadi memang mungkin perlu dicoba juga ya. Kadang-kadang kita perlu di packing dalam bentuk sudah dibumbui, Pak. Saya udah, Pak. Jadi Udah, ini ya kalau iya. sebutannya ready to cook ya. Tinggal Iya, goreng. itu. Let's go. Let's digoreng gitu. Nah, itu juga mungkin kalau dalam partai-partai tidak banyak kan, ya. Bisa disimpan, kemudian Iya, dibumbuin ini. cuman kemarin kendalanya itu Sekarang Pak, dengan suplai. Jadi pas giliran lele saya habis, saya nggak bisa beli yang ini, yang apa namanya, yang pakannya sembarangan. Karena kan kalau nggak kita filtrasi lagi, masih ada rasa lumpur-lumpur gimana gitu. betul Pelanggannya nggak mau, betul. harus sama. Ya itulah, makanya menurut saya kan lebih baik mencoba karena ilmunya di situ, ya kan. Nggak mungkin, ya mohon maaf kalau di akademis kan science to science ya, dari menurut ini kan gitu. Kalau udah di lapangan menurut konsumen kan gitu kan. Iya, kan cuma Kata konsumen bau lumpur, nah, kita nggak bisa cari di pustaka, ya berarti kan dari pengalaman. Jadi saya kira itu saya sharing saja karena seninya sebenarnya di situlah, ketahanan tadi. Memang tiren rata-rata kalau nggak pakai tiren lele itu juga kecil marginnya, ya kan Pak? Cuma ya memang bahaya juga sih menurut saya. Lelenya biasanya agak hitam ya kalau yang tiren itu. agak hitam sama bau anyir-anyir lumpur sih Pak. Itu kemarin Iya itu. saya bisa diolah. Kebetulan pas beli di pasar bau. Jadi saya masukin kolam dulu, 1 minggu kita filtrasi, terus kasih makan sewajarnya pakai PRC, normal lagi rasanya. Cuman Ya itu. effortnya kan 1 minggu ya, costnya nambah lagi. Lele makannya sesuatu. Kuat makanya. Makanya saya akhirnya fokus di nila merah karena kebetulan air deras. Kemudian segmen pasarnya kita juga agak beda dengan dari jaring ya. Karena rasanya katanya lebih karena gerak ya, lebih gurih. Ya jadi itulah niche pasarnya memang beda-beda menurut saya. Jadi bagaimana kita ya kayak Bapak sekarang coba kalau ditekuni kita tahu segmennya lama-lama besar juga Pak. Wong saya juga 35 tahun. Coba jatuh banget. Ya dihayati aja lah, dihayati itu ya. Sekarang Saya kira masih itu kecil, makanya Pak, kan baru 4 kolam. Tapi kecil-kecil, 2 meteran nggak lah. apa-apa. Ya apa-apa, Pak. Tapi dari situ kan ilmunya ada, Pak. Iya kan? Ya saya dulu mohon maaf pada saat saya mahasiswa kan pertama melihara, lama-lama saya ke petani nebas itu. Jadi, beli petani jualnya dari Purwokerto Gurameh ke Tasik gitu. Lama-lama saya ke pasar Tasik melihat oh begini pada banyak gimana nyimpennya kalau nggak laku lah kan dari masalah-masalah itu kan timbul kreativitas. Baik Bu Tuti, Pak Dengan Pak Indra. dengan Pak siapa tadi? Ini berapa? Pak Ini Indra ada Pak ya. Abe. Semangat Pak Indra. Pak Abe, mana Iya. Pak Abe? Ada Pak Suswoyo. Wah ini Pak Abe ini senior saya. Halo Pak Abe. Pantau aja, wes lanjut. Iya nih Pak Abe ini satu grup ini dulu bareng Pak Gatot tadi sampai kapanpun ya saling mengisi. Jadi itulah, jadi memang kecil sih orang yang mau berusaha itu kan rata-rata safety player ya aman itu jadi tapi ya memang kalau sakit benjut tapi lama-lama bangun lagi gitu. Itulah seninya saya kira ya. Jadi saya kira itu dari saya dan kita juga masih melanjutkan. Tapi memang ada sesuatu sih kalau kita berbuat sesuatu. Ya cerita kemarin saya ada order baru untuk alat deteksi limbah itu kan. Itu lebih sederhana daripada untuk
kualitas air karena ada benda hidupnya. Kalau limbah kan cuma air yang ngalir dideteksi aja kan. pH-nya ininya permintaan di sana. Ya kita coba, akhirnya kita presentasi, mereka setuju. Nah, itu kan kita nggak tahu kan. Nah, sama aja tadi Pak Kadrat memberi motivasi kepada Anda. Kan perlu dicoba itu. Masalah gagal kan nanti ya dicoba lagi gitu. Saya kira itu dari saya, dan semangat untuk Bapak dan Ibu. Tidak ada hal yang tidak mungkin, tapi ya tadi itu butuh ketahanan tadi. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita sehat semua. Ya. Karena sekarang WA-nya selalu dibuka, kalau grup tua-tua kan innalillahi. Jadi saya Amin. Ya, kita aman, selamat. Itu kata Pak Abe itu, obah, mamah katanya. Kalau kita bergerak mesti ada makanan. Gimana kita mau makan kalau nggak bergerak kan gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bu Ratu, nanti kita lihat di grup, saya cari ya. Siapa Baik, tahu Pak, baik, Pak. ada rezeki ya. Amin. Ya. Doanya Pak Abe ya, ada rezeki Pak Abe. Berwasling. Silaturahmi. Siap. Follow up, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Siswoyo, begitu banyaknya ilmu yang telah kita memperoleh, sharing-sharingnya sangat bermanfaat. Ternyata di sini para mahasiswa dan mahasiswi juga sudah banyak yang di bidang perikanan basis, sehingga ilmu yang itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi di sini yang ikut Zoom di sini. Terima kasih kepada Pak Abe, terima kasih kepada mahasiswa, mahasiswi yang sudah mengikuti paparan Pak Gatot dan paparan Pak Siswoyo. Untuk itu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon izin lift